Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi akan memaparkan materi yang bertemakan terkait pengangguran dan inflasi. Nah, untuk yang pertama ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya bernama Muhammad Umar Jaisur Rohman dengan NIM 1705621078 dan teman saya Sarari Haikal Perdana dengan NIM 17056211062. Saya John Felix Audrey Pangaribuan dengan NIM 17056211082. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari bareng-bareng hari ini, yaitu yang pertama terkait pengangguran dan yang kedua adalah terkait inflasi. Pertama, pengangguran. Pengangguran yaitu pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, akan tetapi belum dapat memperolehnya. Dan menurut sebab terjadinya pengangguran digolongkan kepada 3 macam, yakni yang pertama pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu apa? Pengangguran struktural adalah pengangguran terjadi karena adanya problematika atau masalah dalam struktur atau komposisi perekonomian. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengangguran konjungtur. Pengangguran ini terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Dan untuk selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan cirinya ini digolongkan menjadi 4 macam, teman-teman. Yaitu pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu apa? Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga yaitu pengangguran setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Nah, yang selanjutnya ini adalah faktor-faktor terjadinya pengangguran. Faktor-faktor terjadinya pengangguran itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama faktor pribadi, yang kedua adalah faktor sosial. Sedangkan faktor pribadi diantaranya yaitu kemalasan diri sendiri, yang kedua kecacatan ataupun uzur, yang ketiga adalah rendahnya keterampilan dan pendidikan. Yang golongan kedua yaitu faktor sosial. Yang pertama, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dengan lowongan kerja. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja pribumi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengembangan sistem ekonomi non-real. Nah, akibat buruk dari pengangguran ini terbagi menjadi 2 aspek, teman-teman. Yang pertama, akibat buruk dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, akibat buruk terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas terkait akibat buruk dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Yang kedua, menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketiga, yaitu tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Jenis yang kedua adalah akibat buruk terhadap individu dan kelompok.
Yang pertama pastinya menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan. Yang kedua menyebabkan kehilangan keterampilan bagi segolong individu atau kelompok itu sendiri. Yang ketiga itu adalah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sararia Haikal Perdana. Kepada Haikal, dipersilakan. Baik, selanjutnya cara menghitung tingkat pengangguran. Yang pertama, angkatan kerja. Cara menghitung angkatan kerja itu jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Dan cara menghitung tingkat pengangguran yaitu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Di sini ada contoh cara menghitung tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2020 lalu, TPT atau tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk pengangguran terbuka. Lalu lanjut ke materi inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Menurut Al-Makrizi, inflasi terbagi menjadi dua golongan, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation yaitu inflasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya dalam hal mencegah. Penyebabnya yaitu diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau aggregate supply, dan naiknya permintaan agregatif atau aggregate demand. Lalu ada human error inflation, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Penyebabnya beragam, yaitu ada contohnya korupsi dan administrasi yang buruk, lalu pajak yang berlebihan atau excessive tax, dan pencetakan uang yang berlebihan atau excessive ignorance. Nah, jenis-jenis inflasi dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, berdasarkan tingkat keparahannya, dan berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Lalu yang kedua ada cost push inflation, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Lalu ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ini terjadi pada kisaran di bawah 10%. Lalu yang kedua ada inflasi sedang yang berada di kisaran 10-30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat yang memiliki tingkat keparahan antara 30-100% per tahun. Lalu yang terakhir dan yang paling parah yaitu hiperinflasi yang menggambarkan laju inflasi di atas 100%. Lalu ada inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Yang kedua ada inflasi luar negeri. Inflasi ini timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat, yang mempengaruhi faktor produksi dalam negeri. Lalu ada jenis inflasi berdasarkan asalnya, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau panen yang gagal dan sebagainya. Lalu ada imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena kenaikan harga barang-barang yang kita impor. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Juan. Pada Juan dipersilakan. Selanjutnya ada faktor penyebab inflasi. Faktor pertama ialah meningkatnya permintaan. Bila permintaan naik, penawaran tetap. Meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Lalu ada meningkatnya biaya produksi yang disebabkan oleh harga bahan bakar naik, upah buruh naik, pajak yang lebih tinggi. Lalu ada inflasi campuran karena ada ketidakseimbangan kenaikan antara permintaan dan penawaran. Lalu ada inflasi ekspektasi yang disebabkan perkiraan yang akan datang akibat adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Lalu ada dampak inflasi terhadap perekonomian.
Yang pertama ada dampak positif, yaitu peredaran barang menjadi lebih cepat, produksi barang akan bertambah seiring bertambahnya keuntungan pengusaha. Lalu ada pendapatan nominal bertambah, bertambahnya kesempatan kerja karena terjadi tambahan investasi oleh pengusaha yang mengalami keuntungan. Lalu ada dampak negatifnya juga, yaitu naiknya harga barang dan jasa, berkurangnya nilai mata uang, banyak proyek pembangunan yang macet dan terlantar, berkurangnya keinginan masyarakat untuk menabung. Berikut cara menghitung inflasi, yaitu ukuran inflasi, Consumer Price Index, biaya sepaket barang atau jasa terpilih berdasarkan harga berlaku dibagi dengan biaya sepaket barang dan jasa terpilih pada tahun dasar dikali dengan 100%. Lalu ada Production Price Index sama dengan biaya sepaket faktor produksi berdasarkan harga berlaku dibagi dengan biaya sepaket faktor produksi pada tahun dasar dikali dengan 100%. Lalu ada GNP deflator sama dengan GNP nominal dibagi dengan GNP real dikali dengan 100%. Ada pula faktor penyebab inflasi. Diketahui CPI BBM tahun 2010 adalah sebesar 4.000 per liter dan IHK BBM tahun 2020 adalah Rp6.750 per liter. Dari contoh ini bisa dihitung besarnya inflasi, yaitu 6.750 dikurangi 4.000 dibagi dengan 6.750 dikali dengan 100%, yang hasilnya sama dengan 40,74%. Jadi selama ini kurang lebih 10 tahun inflasi yang dialami Indonesia jika dilihat dari IHK BBM adalah sebesar 40,74%. Selanjutnya bisa dihitung rata-rata inflasi per tahun dengan cara membagikan inflasi dengan periode atau tahun perbandingan, yaitu rata-rata inflasi per tahun sama dengan 40,74% dibagi dengan 10 sama dengan 4,074%. Bisa diketahui bahwa rata-rata inflasi BBM di Indonesia selama 10 tahun yaitu sebesar 4,074%. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Saya Muhammad Umar Jaisyur Rahman, teman saya Syahriar Haikal Perdana, dan teman saya Juan Felix Audrey Pangaribuan. Kami bertiga pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.